الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Masjid Al-Barakah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung bulan Sya'ban ini kurang lebih 8 hari lagi atau kurang lebih 1 pekan lagi kita akan menyambut bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahrun azimun, syahrun mubarak, bulan yang agung, bulan yang berkah, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran yang dikenal oleh para ulama sebagai Sayyidus Syuhur, penghulunya para bulan, yakni bulan suci Ramadan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di penghujung bulan Sya'ban 1443 Hijriah ini izinkan khatib menyampaikan 3 pesan penting amalan menyambut bulan suci Ramadan. Apa 3 amalan penting itu? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, amalan yang harus kita lakukan menyambut bulan suci Ramadan
Yang harus kita lakukan adalah harus membuka hati kita dengan lapang dada, menyambut dengan sukacita. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita menyambut tamu agung, kita senantiasa menyambutnya dengan ahlan wa sahlan. Tetapi ada yang lebih agung daripada tamu agung, yakni Sayyidus Syuhur, penghulunya para bulan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quranul Karim, bulan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bulan yang berkah, bulan yang agung. Maka ungkapan yang tepat menyambut Sayyidus Syuhur itu adalah menggunakan redaksi marhaban ya Ramadan, atau ada juga yang sering mengistilahkan dengan tarhib Ramadan. Tarhib atau marhaban itu terambil dari kata rahaba. Rahaba itu mengandung arti dada terbuka, membuka lebar dengan penuh kegembiraan, dengan penuh sukacita. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah kita menyambut tamu yang agung itu, yang maha agung, bahkan Sayyidus Syuhur, yakni bulan suci Ramadan, menyambutnya dengan hati yang terbuka dan suka hati, menyambut tamu yang amat mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ayat yang tadi khatib baca di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, di ayat 183, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini jamaah sekalian hadirin yang dimuliakan Allah, jamaah Masjid Jami' Al-Barakah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun kedua Hijrah. Ketika itu umat Islam diolok-olok karena belum ada amalan puasa yang secara resmi untuk Islam, seperti yang dilakukan seperti puasa-puasanya orang-orang Yahudi, puasa-puasanya orang Nasrani. Sehingga jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam ketika itu dianggap masih meniru puasanya seperti puasa agama-agama terdahulu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Asyura Nabi melihat umat-umat yang lain berpuasa, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berpuasa laksana puasanya umat-umat terdahulu. Maka kata umat terdahulu, engkau belum puasa, engkau puasanya seperti umat-umat terdahulu, sama seperti kami. Maka di tahun 2 Hijriah itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ayat yang tadi khatib baca, ayat tentang puasa turun di 2 Hijriah, 2 Hijrahnya Rasulullah SAW di tahun kedua. Maka tidak ada yang tidak menyambut dengan suka hati, karena turunnya Al-Quran perintah tentang berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nabi, semua sahabat pun bergembira menyambut perintah Allah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat menghadap kiblatnya ke Baitul Maqdis.
Maka umat-umat terdahulu juga mengolok-olok Rasulullah, engkau belum punya kiblatnya. Maka turunlah ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ketika Rasulullah SAW berada di salah satu sahabatnya, ketika sholat duhur, lalu kemudian 2 rakaat menghadap Baitul Maqdis, turun ayat tadi, maka Rasulullah menghadapkan ke arah kiblat, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, seperti Rasulullah SAW menerima firman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tempat itu sampai hari ini kita kenal sebagai Masjid Qiblatain, tempat sahabat Rasulullah SAW. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi amalan yang pertama menyambut Ramadan harus dengan hati yang tulus, yang ikhlas karena Allah, penuh dengan kegembiraan. Yang belum memaafkan saudara-saudara yang lain, maafkan mulai hari ini juga, pekan ini juga. Kalau belum memaafkan istrinya, anak-anak kita, tetangga dan lain sebagainya, atau bisa jadi kita pernah berbuat salah, berbuat kezaliman kepada orang lain, maka menjelang detik-detik memasuki bulan suci Ramadan ini, tidak ada di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam perbuatan kita masih ada sifat jengkel, sifat dongkol, ataupun belum memaafkan kesalahan orang lain, maka sambut Ramadan dengan hati gembira dan hati yang bersih, tulus dan ikhlas. Ini yang pertama. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah jami'ah rabbaniyah. Kalau kita kuliah di kampus sekolah, dari SD, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, lalu kemudian kuliah di S1, S2 sampai S3, itu rasanya belum ada apa-apanya dibanding Ramadan. Maka khatib mengatakan Ramadan adalah jami'ah rabbaniyah, universitas Allah yang terbesar ada di bulan Ramadan. Maka Ramadan sering juga diistilahkan oleh para ulama sebagai syahrut tarbiyah, bulannya pendidikan. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau Ramadan kita anggap sebagai universitas tertingginya Allah, maka amalan yang kedua adalah persiapkan kurikulum Ramadan yang terbaik. Masih 8 hari lagi atau 7 hari lagi kita akan menjemput Ramadan. 7 hari ini kita persiapkan apa saja kurikulum yang akan kita persiapkan, mulai dari bangun tidur sampai tertidur lagi. Kita persiapkan betul kurikulum yang terbaik sehingga Ramadan kali ini insyaallah menjadi Ramadan yang terbaik di antara Ramadan yang lalu. Dan bisa jadi tidak ada yang tahu bahwa Ramadan ini bisa jadi Ramadan yang terakhir kita, atau bahkan tidak ada jaminan juga kita akan bertemu dengan Ramadan tahun ini 1443 Hijriah. Ketika kita sudah menyambut dengan hati yang gembira, lalu kita sudah mempersiapkan diri dengan kurikulum yang terbaik di bulan Ramadan kali ini, insyaallah andai kita tidak bertemu dengan Ramadan, kita sudah niatkan semua, kita sudah persiapkan semua, insyaallah pahala Ramadan sudah mengalir kepada diri kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulai bangun tidur sampai tertidur, apa yang kita siapkan untuk Ramadan kita kali ini? Bukan hanya untuk buka puasa bersama, bukber, bukan, tetapi mulai dari malam qiyamul lail, dari sholat tarawih, disambung sampai subuh, habis subuh sampai waktu syuruk, dari waktu syuruk sampai waktu duha, dari waktu duha sampai waktu zuhur, dari waktu zuhur sampai asar, sampai maghrib, sampai isya, sampai kemudian tarawih kembali. Tidak ada yang kita isi kecuali dengan amal-amal saleh. Maka ulama-ulama kita, para salafus saleh kita,
Para ulama-ulama besar kita mengajarkan kepada kita setiap menjelang Ramadan, mereka semua, beliau-beliau semua, para syekh kita, guru-guru kita, para ulama-ulama kita menghentikan semua aktivitasnya demi mempersiapkan menyambut bulan suci Ramadan. Maka persiapkan, karena Ramadan adalah jami'ah rabbaniyah. Maka amalan yang kedua yang harus kita persiapkan menyambut tamu agung itu adalah persiapkan kurikulum terbaik kita. Yang ketiga, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah syahrul Quran. Kata Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan adalah syahrul Quran. Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ramadan memiliki keistimewaan di antara bulan-bulan yang lain. Oleh para ulama dikenal sebagai Sayyidus Syuhur. Pertanyaannya, kenapa Ramadan dikenal sebagai Sayyidus Syuhur, penghulunya para bulan? Karena Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi mulia. Makkah Madinah tempat turunnya Al-Quran dulu kering kerontang. Tidak ada yang mau untuk menempati Makkah air Bakkah karena panas terik. Tidak ada tumbuh-tumbuhan. Yang ada adalah panas, terik, hamparan pasir, padang pasir, sehingga ogah orang untuk tempat tinggal di sana. Tetapi karena Al-Quran turun di Makkah dan Madinah, Makkah menjadi Makkah Al-Munawwarah, Makkah dan Madinah menjadi Haramain, dua tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita salat di Masjidil Haram sama seperti kita salat di tempat yang lain. Satu rakaat 100.000 rakaat di tempat yang lain. Salat di Masjid Nabawi kita di Madinah sama seperti satu rakaat salat di Masjid Nabawi, sama seperti kita salat di tempat yang lain 1.000 rakaat. Begitu Allah muliakan karena Al-Quran turun di Makkah dan Madinah. Rasulullah mulia menjadi Sayyidul Mursalin, penghulunya para nabi dan rasul, yang nanti akan memberikan syafaatnya kepada kita di yaumil qiyamah. Beliaulah satu-satunya yang akan memberikan syafaatul uzma. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dimuliakan. Beliau diberikan keistimewaan langsung ketemu Allah ketika Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mulia dan dimuliakan di antara nabi-nabi yang lain. Karena Rasulullah menerima Al-Quran. Al-Quran turun kepada Muhammad ibni Abdillah. Kita mulia, rumah tangga kita ini dimuliakan, masyarakat kita ini dimuliakan, jamaah kita ini mulia. Kata Nabi 14 abad yang lalu, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Kalau kita menganggap generasi yang terbaik, orang yang terbaik kata Rasul, khairukum man ta'allama al-Quran. Orang yang terbaik itu adalah orang yang belajar Al-Quran wa 'allamah, dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Bahkan orang yang bersentuhan dengan Al-Quran, orang yang bergumul dengan Al-Quran di akhiratnya, Al-Quran itu akan datang menjadi syafa'atul uzmah kepada kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah
syafi'an li ashabi. Maka amalan yang ketiga, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, jemaah Masjid Jami' Al-Barakah, jadikan menjelang Ramadan dan Ramadan 1443 Hijriah kali ini tidak ada hari, tidak ada jam, tidak ada menit, tidak ada minggu, tidak ada bulan, kecuali hanya mengkaji dan mendalami dan mentadabburi serta mengamalkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahlul Quran sehingga aku sebagai keluarga ya Allah, ahlul Quran ay ahlullah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semuanya bertemu di bulan Ramadan yang agung yang mulia ini tahun ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ala as-sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم عفو كريم وحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعظكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله